Prancis hadir ya, bohong dosa. Gimana kalau sholat tapi lupa wudhu? Yol, baterainya tinggal 10. Gimana kalau sholat lupa wudhu? Ya kita sholat itu kan antaranya toharoh, bersih dulu, suci dulu, baru kita bisa sholat. Bahkan ya Rasulullah itu pernah jalan bareng sahabat gitu, sampailah di suatu oase. Ini tentang bagusnya wudhu ya, tentang wajibnya wudhu. Terus kemudian sampai di oase itu masuklah waktu sholat subuh. Ketika sholat subuh, di situ air di oase. Tahu oase nggak sih? Oase itu kayak genangan air dikit, nggak banyak banget di gurun pasir. Wudhu di situ untuk melakukan sholat subuh, airnya kurang. Sahabat ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah ini kita mau sholat subuh tapi airnya kurang. Rasulullah nggak tahu di situ. Akhirnya Allah turunkan ayat yang falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, maka Allah tuh katakan kalau kalian nggak nemu airnya sedikit, airnya kurang buat berwudu, maka pakailah debu yang baik buat kalian tayamum, fatayammamu gitu. Kok bisa loh sholat itu nggak bertoharoh dulu, kok bisa? Kalau sholat subuh tapi nggak hafal doa kunut gimana? Ada doa kan? Kalau saya pribadi itu ya tergantung masjid. Kalau masjid ada kunut ya kunut, kalau masjid nggak ada kunut ya nggak ikut. Kalau saya pribadi gimana? Nggak kunut. Tapi kalau di masjidnya ada kunut ya kunut. Agak dijawab pertanyaan gitu. Ya kayak mana? Heran-heran nih, bisa-bisanya sholat nggak wudhu. Kali dia pengen buru-buru sampai lupa. 1, 2, 3, 4, 3, cakep banget yang nonton. Aduh. Nggak lagi. Ya kalau NU kan harus ada kunutnya. Iya harus ada kunutnya. Itulah kadang-kadang tuh saya pernah ada kajian Habib Ali Al-Kaf. Itu kan dia ke Thailand. Terus pengen kayak orang dia itu nyampaikan kayak halakoh gitu di Thailand. Terus sampai di sana kan itu orangnya bukan non muslim semua. Ada orang Thailand ngomong sama Habib Ali, saya itu pengen masuk Islam, cuman gara-gara saya nengok orang-orang Islam di Indo. Lah kenapa, kata Habib Ali, ya orang-orang Islam Indo tuh masalah sepele aja diributin. Masjid satu dengan masjid yang satunya nggak kunut, ribut. Saya takut masuk Islam. Nah di situ kadang-kadang tuh kita tuh ya syidda wal kufar wa ruhama ubainahum itu terbalik. Kita kan mesti kayak keras untuk orang-orang kafir, waruhama ubainahum, dan menjadi orangnya rahmat, menjadi orang yang kasih sayang di antara kita. Nah kita yang sekarang itu terbalik, malah kayak syidda ubainahum, malah keras sama kita itu keras. Tapi ketika dengan non muslim itu ruhama ubainahum, malah kasih sayang. Itu kan banyak sekarang kayak gitu. Nah bahkan saya pernah ikut juga tuh, ada kita kan Muhammadiyah semua tuh, Muhammadiyah datanglah ke NU untuk melakukan kunjungan. Sampai di sana biasanya kan tuan rumah yang ngimamin sholat, masuk sholat, yang ngimamin sholat itu ketua NU-nya. Sampai di sana masuk sholat subuh di rakaat kedua, apakah kunut atau enggak, kan kita itu udah wanti-wanti di sana. Maka sampai di sana apakah kunut, ternyata enggak kunut. Selesai assalamualaikum, santri NU itu nanya ke guru mereka, kenapa kita kan biasanya kunut kok enggak kunut. Nah kata gurunya, ya kita menghormati orang yang nggak kunut. Balik lagi kunjungan NU ke Muhammadiyah, yang terjadi demikian juga. Orang guru Muhammadiyah ketika subuh itu baca kunut. Nah itulah kadang-kadang menjadi rahmah, menjadi kasih sayang di antara kita itu penting. Begitu. Izin pamit sahur. Kayak cerita yang di kapal ya. Yang di kapal bagaimana nggak tahu saya. Sendirian
Enggak, banyak banyak orang di sini. Kan di sini di masjid ini ada ini, ada banyak biliknya, ada banyak hujrohnya, ada banyak kamarnya. Ustaz, kalau mandi ketika siang hari pada saat puasa makruh nggak? Saya mandi siang hari. Yang dimakruhkan itu ya berenang. Makanya kalau di SKI di pondok itu kenapa berenang malam-malam? Karena yang diwanti-wanti itu kan ada sebagian orang yang mengatakan kita berenang itu nggak ada yang menjamin, nggak ada yang masuk ke dalam tubuh kita, entah dari telinga, entah dari ini, entah dari mulut. Makanya kalau berenang itu baru dimakruhkan. Kalau mandi, ya saya mandi siang-siang kadang-kadang. Aplikasi penghasil uang yang gimana tuh? Tat menguap saat sholat batal nggak? Inilah entah dari mana nih amalan TikTok ya. Kayak gimana kita nahan ngantuk ketika sholat itu ya gimana nggak tahu. Emang bener ya kak, masuk gereja itu haram. Bismillah, semoga ini nggak nyindir ke tokoh tertentu. Rasulullah itu pernah suatu ketika ditawarin masuk ke gereja. Rasulullah nggak mau. Entah gereja, entah seorang rohib. Rohib itu kan pemimpin orang Nasrani. Rasulullah pengen masuk ke sana. Rasulullah itu diundang ke sana. Kemudian Rasulullah nengok di rumahnya itu ada lambang suatu keagamaan, lambang salib. Kita katakan Rasulullah nggak mau masuk ke sana. Itu Rasulullah. Terus ada juga tuh di film Omar, teringat yang dari Rasulullah. Omar itu tetap berbagi ke sama rohib, tetap berbagi ke sesama orang-orang Nasrani. Tapi di sana ketika dia belum tahu tuh, dia pakai kalung. Umar bin Khattab itu memberikan satu kalung kepada perempuan, memberikan saya sama kayak baitul mal, sembako itu ke perempuan. Terus dia nggak tahu ternyata dia itu pakai kalung salib. Setelah pakai kalung salib, apa yang dia katakan? Umar katakan tuh, apa yang menjadikan kamu alasan sehingga kamu tidak mau masuk Islam? Langsung Umar ngomong kayak gitu. Terus kata ibu-ibu tadi, itu kan ibu-ibu, perempuan itu ibu-ibu. Sebab memang orang Nasrani di sini sedikit dan saya adalah pemimpinnya. Umar ngomong kayak gitu. Akhirnya teringatlah Umar, kata Rasulullah itu kan kita tidak bisa memaksa orang itu untuk memeluk agama kita, la ikraha fiddin. Tidak bisa. Kan tetapi di situ ya kita tetap menjaga sesama. Jangan sampai kayak membatasi, wah ini bagaimana. Itulah Islam. Tapi Rasulullah itu memang nggak pernah mau masuk ke di sirohnya. Rasulullah memang nggak pernah mau masuk ke rumah-rumah yang ada tanda, yang ada kayak lambang salibnya. Ini saya nggak nyindir ke sesuatu. Aku pernah masuk gereja, gimana dong? Aku baru tahu, nggak boleh. Orang itu kan kalau di hadis arba'in ke 38, 39, pena tentang dosa, pena tentang maksiat itu diangkat ketika seseorang dalam 3 hal. Yang pertama, nisyan, kelupaannya. Kedua, at-takrihnya, keterpaksaannya. Yang kemudian itu ketidaktahuannya. Kalau kita belum tahu bahwasanya itu boleh atau nggak boleh, sedangkan kita melakukannya, itu nggak masalah, karena kita tidak mengetahuinya. Gimana cara meyakinkan hati pada Islam? Aku mu'alaf. Seriusan? Tapi Eyang Habibie, ya udah sekarang memilih Eyang Habibie atau Rasulullah. Karena misalkan kayak gini, kalau kita katakan di Eyang Habibie kan itu di Jerman. Kalau kita katakan di sana memang minoritas, nggak ada sama sekali tempat yang bersih, nggak ada sama sekali masjid. Nah itu kan kita nggak ada pilihan lain, nggak ada kayak apa-apa yang menjadi
tempat yang bersih. Nah dalam Islam itu sesuatu yang haram sebenarnya itu boleh menjadi halal dalam hal sikon, situasi dan kondisi. Contoh kita di kapal terombang-ambing, ada cuman di situ babi, maka babi itu bisa menjadi halal gara-gara sikon tadi. Kita kalau nggak makan mati, sedangkan di kapal cuman ada babi doang yang untuk bisa dimakan. Makanya sesuatu yang haram itu kadang-kadang dalam Islam bisa menjadi halal dengan syarat tertentu. Gitu. Kenapa kok bisa di gereja mungkin bisa sholat di sana? Karena memang nggak ada tempat sama sekali, mungkin karena memang tempatnya yang nggak ada sama sekali lagi. Kadang aku bingung deh, seriusan mualaf, bentar lah, bentar. Kalian nggak pada sahur? Guys, sikat gigi pas puasa itu makruh enggak? Dari tadi nanya. Bisa menjadi membatalkan puasa kalau kamu odolnya dimakan. Odolnya dimakan, ditelan, air kumur-kumurnya ditelan itu bisa batal. Tapi kalau untuk kalau untuk sikat gigi doang, bahkan sampai Rasulullah itu kalaulah bersiwak sebelum sholat itu anjuran dariku, maka akan aku wajibkan, itu kata Rasulullah. Makanya ada yang menisbatkan di antara ulama itu ya nggak masalah, tapi ada juga demi kehati-hatian maka dikatakan juga makruh. Wallahu a'lam bishawab. Karena kan ludah ketika kita berpuasa, ludah yang ketika bercampur sesuatu itu bisa menjadi, ketika kita telan itu bisa membatalkan puasa. Contoh kan nelen ludah begitu nggak batal, tapi ketika ada tercampur sesuatu, katakanlah kita makan permen itu kan apa yang kita makan, ludah ludah yang kita makan. Nah ada tercampur di situ, pokoknya terjadi suatu rasa di antara ludah, maka itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau siwak itu apa? Siwak itu kayak akar pohon. Nantilah kita follow-followan. Siwak itu semacam kayu ya, siwak itu kayak akar. Karena kalau mau tahajud harus tidur dulu. Tahajud itu satu amalan yang kemudian kalau kita mau melakukannya mesti tidur dulu. Ada kaitannya dengan tidur dulu. Itu tahajud. Kalau tahajud ya, kalau kita nggak tidur dulu, contoh lah kita katakan memang sibuk, begadang, ada urusan tugas, ada kerja kantoran, tapi kemudian kita pengen menghidupkan malam, itu bukan tahajud, tapi ada qiyamul lail atau enggak sholat sunnah malam, ada bisa kayak gitu. Jadi kalau pengen tahajud ya mesti tidur dulu. Sadam minum saffron. Oh iya, kita belum iklan saffron guys. Nanti kita iklan saffron. Harus ngapain kalau lupa rakaat? Sujud tilawah kah? Nggak boleh. Sujud tilawah itu ketika ketemu ayat-ayat yang berisikan tentang satu kenikmatan Allah. Itu kan contoh di surah di juz 29 itu ada. Di juz 30 juga ada wasjud waqtarib. Di Al-Alaq ya itu ya. Itu juga itu sujud tilawah. Kalau kita lupa rakaat itu namanya sujud syahwi. Sujud lupa, bacanya apa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Nah ya tahu ya, sujud syahwi. Itu kalau di Umdatul Ahkam, Taisirul Alam itu kan tentang ausyaku fi sholat, tentang keraguan dalam sholat. Nah itu ketika kita lupa lebih atau kurang maka ambillah yang sedikit, hitungan yang sedikit. Kalau kita sholat asar nih kan 4 rakaat tuh, ini antara 3 atau 2 maka ambillah yang 2. Ini 3 rakaat atau 4 rakaat, ambillah yang rakaat terkecil. Setelah itu baru lakukan sujud syahwi, bukan sujud tilawah, sujud syahwi. Buat tips buat gampang menghafal Al-Quran. Kadang dulu saya itu pernah ngafal. Kadang-kadang memang ada karunia dari Allah itu kepada seseorang. Kita getol ya ngafal itu sungguh-sungguh banget. Dapatnya cuman 2 halaman, 3 halaman. Ada kita punya temen, dia kayak ngantuk, tidur. Nggak tidur sih.
kayak enggak terlalu serius, tapi ketika nyetor itu hafalnya sampai 4 sampai 5 halaman, ada juga yang sampai 8 halaman. Itu memang kayak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan yang kita tahu itu dalam surah Al Al-Qiyamah juz 29 ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kalian itu pengen cepat-cepat menguasai Al-Quran. Jangan kalian itu pengen cepat-cepat menggerakkan lidah kalian, bibir kalian untuk bisa menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana, sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Quran itu dalam dada kalian. Tad kalau kita sujud setelah sholat itu kalau kita sujud setelah sholat itu namanya sujud apa? Sujud syukur atau sujud gimana? Aku belum bisa baca Al-Quran. Ya. Kita belum sahur guys. Saya belum ngiklanin saffron juga lagi. Cita-cita waktu kecil pengen jadi apaan? Kadang-kadang kita waktu kecil-kecil itu cita-citanya random, pengen jadi apa aja. Ada yang jadi presiden, jadi Hulk, jadi Spiderman. Nggak jelas kecil itu. Sahur. Kita belum sahur, belum iklanin saffron, parah. Nanti kena teror lagi. Sahur itu kan sahur. Iklan itu udah kayak jadi ini. Iklan saffron tiap hari ya. Enggak juga. Kalau cewek itu boleh iktikaf atau enggak? Cewek itu iktikaf kan dalam hadis Rasulullah, kemudian diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, itu Rasulullah itu ketika masuk, kan iktikaf itu lebih ramainya ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dalam hadis Rasulullah itu pasti beriktikaf. Bahkan sampai kemudian Allah itu memanggilnya, dan setelah itu dilanjutkan oleh istri-istrinya. Nah, di situ ada yang mengkiaskan bahwasanya perempuan itu sebenarnya boleh beriktikaf. Kalau dengan syarat satu, kalau ulama Hanafiyah itu mengatakannya harus ada izin, makruh, harus ada izin daripada sang suami baru diperbolehkan. Tapi kalau ulama Syafi'iyah itu mengatakan makruh, tapi kalau ulama Hanafiyah itu mengatakan ya boleh, tapi kalau asalkan izin daripada suami. Kalau ada izin dari suami baru boleh. Tapi mereka juga mengatakan kalau masjid memang untuk berjamaah untuk laki-laki, maka itu nggak boleh, demi menghindari daripada yang namanya fitnah, begitu. Setelah wudhu megang kucing, saya sering itu udah wudhu megang kucing. Kucing itu yang nggak membatalkan. Yang membatal itu kalau kamu megang babi, kalau megang anjing, yang ngono. Lagi di mana? Di masjid. Setengah 4. Saya belum ikan saffron. Sahur dulu. Oh iya, kita itu mesti hidup sehat tanpa obat. Ntar iklan saffron pakai bahasa Jawa please. Gah. Iklan aja duluan. Kalian udah tahu jadwal aja. Iklan dulu. Iya, insya Allah. Saffron naon?
Saffron itu rempah sehat. Oke, siap. Emang Ustadz bisa Jawa? Nggak bisa, makanya Ustadz di masjid kah? Oh. Gimana perasaan ini tuh, kita tuh sebenarnya udah tahu gimana hukumnya kita bersalaman dengan yang non muhrim. Bahkan sampai Rasulullah itu mengatakan lebih baik daripada ditusuk dengan jarum yang panas kalau kita itu bersentuhan dengan orang yang bukan muhrim dengan kita. Sampai kayak gitu. Bang Wajid jadi azim, jangan lupa minum saffron. Minum saffron bang, pakai Jawa ngapak. Gah. Patah hatinya cewek ketika Ustadz Agam menikah, halah pasti patah hati, basi banget ya kan guys. Ustadz Agam ikhtiar hidup sehat tanpa obat, basi ya, basi banget. Bang, nanti kalau gue komen macam-macam nanti diinin lagi, nanti dijafriin lagi. Mana? Saffron apaan? Saffron itu rempah dari Kashmir. Itu sehat buat dimakan. Alay di mata Agam. Sok-sok patah hati. Orang mau bahagia aja nggak boleh. Apa anda yang makruh-makruh nih? Cewek berjilbab masih pakai celana disebut hijrah setengah-setengah atau proses hijrah. Itulah kadang-kadang hijrah Indonesia itu pengen jadi baik itu ya setengah-setengah dulu. Pengennya dikit-dikit dulu. Pengennya pakai hijab yang ini dulu. Pokoknya dadanya pengen ini. Bahkan padahal mereka nggak tahu itu ketika Allah turunin An-Nur 32. Itu kan taruhannya apa? Memang dulu itu nggak ada kewajiban untuk menutup aurat. Sampai kemudian Allah itu menurunkan satu kewajiban buat wanita-wanita. Ya ayyuhalladzi. Apa? Allahu Akbar. Pokoknya itu tentang wanita-wanita yang muslim, tapi Allah katakan di situ pertaruhan antara orang-orang yang beriman, mana wanita-wanita yang beriman, mana wanita-wanita yang enggak. Tujuannya apa? Waladribna bi khumurihinna ala juyubihinna, sampai tutup ke dada. Mereka itu suruh nutup aurat mereka dari rambut sampai ke dada. Akhirnya mereka itu ya dulu itu belum ada kayak kerudung yang gampang dipakai, karena mereka cari selimut, kalau enggak kain. Tujuannya apa? Langsung tutup sampai ke dada. Asal ada perintah mereka langsung tutup ke dada. Tapi kalau kebanyakan orang-orang yang banyak nanya, dikasih satu perintah banyak nanya, nggak lepas, kayak maaf kata orang Bani Israel. Orang Bani Israel kan kayak gitu, ketika disuruh perintah sama Nabi Musa, kalian itu apa, disuruh Al-Baqarah itu potong sapi betina. Nggak puas, potong sapi betina yang kayak gimana? Padahal ketika mereka mengatakan sami'na wa ata'na, selesai itu. Udah nggak ada masalah apa-apa lagi. Tapi kalau orang-orang Bani Israil itu dikasih satu perintah langsung itu tanya-tanya terus. Sapi yang bagaimana? Sapi betina yang bagaimana? Terus Nabi Musa jawab, yang warnanya kuning. Yang kemudian yang setelah warna kuning apa? Yang pokoknya itu kan orang-orang Israel itu banyak tanya banget. Tinggal katakan sami'na wa ata'na, ya udah iya kami ngikutin. Apaan ini? Haram-haram. Tanggapan tentang orang sholat tarawih cepet-cepet. Nah ini kadang-kadang lupa, ada satu kewajiban yang sering dilupakan itu apa? Tumaknina, ruku, Allahu Akbar. Tumaknina, sami Allahu liman hamidah. Kita tuh nyantai loh di situ itu kayak apa sih tumaknina loh?
istirahat di situ. Nah, tapi sebagian kalau orang-orang tarawih itu sama kayak sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, lupa tumak ninah itu wajib di situ sampai-sampai dilewatin. Imsak. Enggak ah. Waktu saya di pondok ini baru mau masuk sholat. Yang kalau ada orang yang nggak sahur, apa itu bisa jadi alasan buat nggak puasa? Jelek kali alasannya nggak puasa. Sahur itu bukan tentang kita biar kuat puasanya, bukan. Sahur itu bukan biar kita tuh kuat puasanya, bukan. Sebenarnya orang yang nggak sahur juga bisa puasa, tapi apa di situ? Kita tuh pengen ngeburu berkahnya di situ. Tasaharu fa inna fi sahuri barokah, ya kan? Kita itu tujuan bersahur agar dapat keberkahan daripada sahur itu, bukan biar kita kuat, bukan biar kita itu fit. Enggak ada yang ngejamin bahwasanya sahur itu bakal fit kita, enggak ada. Tapi kalau minum saffron itu bisa baru fit. Gitu, biasa lah guys. Iklan terus. Sunnah ya kan Tat, sahur itu? Iya, sunnah. Matikan HP-mu, mari kita sholat. Ini sholat apa? Mau sholat tahajud. Apa nih? Bagus pertanyaannya, tapi kita lewat. Baterai HP. Oh ya guys, baterai HP saya tinggal 2. Kita udah dulu. Baterai saya tinggal 2. Udah mau masuk subuh. Masih lama deh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita mau iklan saffron. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal baru ada yang baru join ya. Udah guys, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.